Robi Soli Sodri, Waya Sirli Amri, Luluk Datam, Melisani, ya Fukau Koli. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu bisa sukses di dunia afiliasi ya, sebagai afiliator. Dan salah satunya mungkin Bapak Ibu ingin terjun di dunia affiliate TikTok. Jadi tetap saja sahabat-sahabat semua, apapun nanti platform ya, sosial media yang kemudian Bapak Ibu manfaatkan, Bapak Ibu tetap harus menguasai basic. Kalau basicnya tidak dikuasai, maka jangan berharap bisa berhasil ya. Karena platform itu hanya medianya saja. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan media itu kalau kita nggak punya cukup ilmu, ya akhirnya nggak jadi apa-apa. Dan sekali lagi, tadi Pak Arya sudah ingatkan, silahkan saja. Saya pengen tahu gitu ya, Bapak Ibu ikut deh. Kalau memang katanya nggak bisa istiqomah, kemudian banyak kesibukan, nah kan nggak bisa nih ngikutin tiap hari Zoom, katakanlah seperti itu, udah ikut aja 2 hari 1 malam, ya. Ikut acara sekolah sales misalnya, saya highly recommend, ya. Nah nanti begitu pulang dari sana, coach kok kayaknya ilmunya sama yang coach berikan, belum lagi nambah, kayaknya lebih banyak yang coach berikan. Ih, ini sama coach mah enak dibimbingnya setahun katanya ya, bahkan sampai berhasil. Nah, ini yang sahabat-sahabat, kalau Bapak Ibu semua ya tidak memahami dengan baik, akhirnya tidak memanfaatkan. Dan buat saya, sekali lagi, saya tidak akan memfasilitasi yang memang dia tidak serius untuk mau belajar. Karena percuma, tidak akan berhasil Bapak Ibu semua. Cuma belajar kemudian tidak praktek, percuma. Nah, sebelum saya mulai masuk ke selling skill, ada yang paling penting kalau mau sukses di bidang apapun. Dan ini saya harus ingatkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sudah mendapatkan informasi ini sekali, habis itu implementasikan, ya. Karena kalau tidak diimplementasikan, Bapak Ibu akan rugi. Buat saya cukup mungkin saya akan memperingati 1, 2, 3 kali, dan saya orang yang paham betul bahwa untuk sukses itu kita dikenal banyak orang. Tetapi jangan pernah berharap disukai banyak orang. Saya yang kenal saat ini banyak misalnya, tapi apakah yang suka dengan saya banyak? 100% tidak. Kenapa? Karena saya tegas, saya keras. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu saya keluarkan dari grup belajar kalau memang tidak siap untuk belajar. Kenapa? Kenapa saya keras? Justru karena saya care sama Bapak Ibu semua. Sudah bertahun-tahun misalnya nggak berhasil, kok susah banget hidup ini, susah dan segala macamnya. Iya, tapi kemudian hal yang basic dilanggar terus. Nah, kalau itu yang terjadi, ya sudah. Yang perlu diperbaiki bukan keilmuannya, tapi attitude-nya terlebih dahulu. Sama kalau kita bicara pagi ini bicara tentang learning attitude. Dan sebelum masuk apa ke materi utama tentang sales Bapak Ibu, jadi saya mau jelaskan, ini yang menjadi fondasi yang harus dipahami. Kalau Bapak Ibu gagal paham, Bapak Ibu akan mengulang-ulang terus hal yang fundamental ini gitu ya. Kesalahan yang sama. Jangan bangga kalau kemudian Bapak Ibu tidak bisa istiqomah untuk belajar. Saya tidak istiqomah. Masa saya masih keluar bahasa yang kasar gitu ya. Kalau saya Timothy Ronald mungkin bahasanya saya sudah sangat kasar. Kenapa? Ya itulah yang membuat Anda miskin. Nah, kan kasar jadinya. Kenapa? Karena kalau mau sukses, nggak bisa nggak Bapak Ibu. Istiqomah itu harga mati. Konsisten, persisten itu harga mati. Kalau kemudian saya nggak bisa belajar, ya kan? Saya begini begunu, ya udah itulah hidupmu. Telan dan nggak usah curhat sama orang lain. Maka di grup, ya Bapak Ibu bisa lihat yang masuk di grup. Pasti saya tegur. Kalau nggak mau berubah, saya keluarin. Mau berubah, oke. Saya buka lagi grupnya. Tapi kalau nggak mau berubah, grup itu bukan untuk curhat, curhat yang negatif. Clear, ya. Jadi kalau mau curhat yang negatif di luar sana aja. Kalau mau di situ cerita tentang keberhasilan, cerita tentang hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Aduh saya sulit, aduh zoomnya saya nggak bisa ikut. Ya udah nggak usah ikut, nggak usah ikut. Kenapa sih gitu ya? Kalau nggak bisa ikut aja mesti diumumkan semua orang sibuk, saya super sibuk. Ya udah kalau sibuk berarti banyak duit. Kalau banyak duit nggak usah ikut yang gratisan, ikut yang berbayar sana. Kan begitu. Saya keras Bapak Ibu dan saya orang yang paham kan bahwa disukai banyak orang belum tentu dikenal banyak orang belum tentu semua yang mengenal akan suka. Sama, saya coach, saya keras pasti. Kenapa? Karena saya ingin Bapak Ibu sukses. Jangan Bapak Ibu mulai dari nol lagi, dari nol lagi, dari hal yang fundamental gagal terus gitu.
Makanya kayak sekarang Bapak Ibu, Pak Arya, ya, saya akan refresh lagi yang mau serius. Diberikan hak istimewa bagi yang serius, yang nggak ngapain. Hak istimewa untuk bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi karena nggak ngerti bahwa itu hak istimewa, ya diabaikan. Ya sudah, kita hanya, kalaupun ada satu orang saya bimbing. Ya, saya sangat keras. Kalau kemudian saya bikin konten nanti Bapak Ibu, karena saya akan ajarkan, Bapak Ibu juga harus punya follower, real follower. Bapak Ibu belajar jadi leader. Dan Bapak Ibu harus belajar punya ketegasan. Cek orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses. Pasti mereka tegas. Nggak ada cerita ya, pelintat-pelintut, kemudian apa, ya intinya adalah pasti nggak semua orang suka. Sama, saya juga. Kalau ada yang nggak suka dengan saya, nggak apa-apa. Karena saya pasti keras. Ya, kalau mau belajar, ikuti aturan main. Bukan ikuti seperti yang dia mau. Saya bisanya, saya cuma malam aja. Saya sukanya kalau saya bisa aja. Ya silakan aja. Dan kalau dengan kali ini, clear. Ya, nggak bisa serius ya nggak usah ikut berbayar aja. Dibayar, ya kan kalau memang nggak bisa ikut berarti sibuk sekali. Kalau sibuk sekali berarti punya banyak duit. Kalau punya banyak duit ikut yang berbayar. Nanti begitu selesai ikut yang berbayar, apakah berhasil? Kalau sikap mentalnya buruk, saya kasih tahu lagi, enggak. Bapak Ibu belajar dimanapun, kalau tidak kemudian ilmu yang dipraktekkan secara istiqomah, secara konsisten dan persisten, nggak akan pernah berhasil. Sekalipun Bapak Ibu ikut ya training yang mahal-mahal, jangan pernah berharap mimpi di siang bolong. So sebelum belajar yang lain-lain, change our attitude, change your attitude, ya. Itu kalau mau berhasil. Kalau mau belajar, ayo belajar. Setiap jam 9 sampai jam 10 saya luangkan waktu, dan setiap malam jam 8 sampai jam 9 saya juga luangkan waktu. Dan kalau ada coaching khusus, saya juga luangkan waktu saya. Tapi saya nggak mau bimbing yang ngapain nggak serius. Ya, diajarin, waktunya cuma cukup untuk dengerin 1 jam. Habis itu nggak praktek apa-apa. Iya, gimana mau berhasil Bapak Ibu? Gimana mau master? Master itu jam terbangnya 10.000 jam terbang. Sama master dalam dunia penjualan. 10.000 jam nggak Bapak Ibu? Dia di dunia penjualan. Berarti apa? Ya harus praktek, 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 praktek. Ditolak, 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 ditolak. Dari ditolak itu kita belajar. Kenapa saya ditolak? Oke, oh ditolak mah biasa, proses biasa. Bisa jadi dia gagal paham, dia tidak mengerti dengan apa yang kita tawarkan. Bisa jadi target marketnya keliru. Saya selalu pakai istilah nawarkan ikan ke ya burung gitu ya, ke japati. Orang Sunda mah ngasih lauk ke japatinya hibar manukna boro-boro, tapi lamun mikeun lauk asin atau napi lauk ka ucing garong, wah parabut Bapak Ibu semua. Nah inilah sebetulnya yang Bapak Ibu harus pahami. Dan saya akan keras Bapak Ibu karena ini bicara duplikasi. Saya kasih tahu, hanya saya yang akan memberikan Bapak Ibu pemahaman yang baik tentang bagaimana membangun membangun fondasi yang kokoh untuk sebuah bisnis yang kokoh. Karena kalau kita bicara Bapak Ibu membangun akun TikTok, akun Face, Bapak apapun ya sosial medianya, ini sebetulnya sedang membangun sebuah kerajaan bisnis Bapak Ibu. Dan fondasinya harus kokoh. Dan kalau kita ingin hidup kita bermanfaat banyak orang, maka apa yang mau kita ajarkan harus bisa diduplikasi. Maka nanti Bapak Ibu semua, kalau saya share sesuatu, bahkan Bapak Ibu tidak melihat, tidak like, tidak ya, tidak membantu minimal share ke 3 orang, forget it. Saya akan sangat keras. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak akan pernah berhasil. Kalau saya sapa halo, boleh ketik hai. Oke, Coach, kenapa seperti itu? Ya, Bapak Ibu mau jadi leader yang baik, a good leader is a good follower. Maka Bapak Ibu harus, ya karena Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama dengan followers Bapak Ibu sendiri. Mendidik mereka dengan baik, berbagi, tetapi hati-hati. Ketika hati kita diberikan, itu bukan berarti hati kita juga untuk injak-injak. Tidak, Bapak Ibu. Kita memberikan hati kita untuk mereka yang kemudian memang tulus, yang memang mau belajar, yang memang punya kesungguhan. Karena keterbatasan, ya tapi keterbatasan jangan selalu kemudian menjadi alibi, menjadi alasan ya untuk tidak sukses. Karena saya begini, handphone saya jadul, ya mau sampai kapan? Sekarang era digital. Kalau memang apa mau belajar, ya handphonenya pikirkan gimana caranya, ikuti. Kalau perlu japri, kok saya mau jualan gimana caranya supaya handphone saya bisa tidak jadul lagi.
Jangan bilang saya nggak bisa belajar di Zoom. Ya udah lu bayar aja. Kalau nggak bisa belajar di Zoom, ya bayar. Itu ada training-training yang mahal, 15, 7 juta, 15 juta, puluhan juta. Ya kan? Live, apa langsung offline. Tapi karena ya mungkin saat ini belum bisa bayar, ya ikut Zoom. Maka mutlak jangan ngeluh lagi kemudian HP saya jadul. Nah, itulah orang-orang yang nggak akan pernah berhasil. Maka hari ini saya mau ingatkan lagi Bapak Ibu, kalau kita mau jadi pemenang di ya kita mau sukses di bidang apapun, sikap mental kita harus adalah sikap mental pemenang. Saya akan bahas sedikit tentang victor victim Bapak Ibu, ya. Nah, ini juga penting. Saya akan ingatkan berkali-kali karena kaitannya dengan sikap mental itu tadi. Kalau kita mau sukses, inilah rahasia formulanya, ya. Ada hasil yang jelas yang mau kita capai. Loh, kalau Bapak Ibu nggak mau jadi miliarder, maka akan menganggap training ini ya udahlah, sekedar belajar. Enggak lah, saya emang nggak mau ngajarin lagi Pak Arya ya. Saya tidak mau ngajarin orang yang sekedar mau belajar. Enggak, di sana aja di luar sana gampang. Ya, karena yang ikut kelas ini adalah orang-orang yang bertekad untuk berhasil. Kalau nggak bertekad untuk berhasil, nggak usah gitu ya. Ngapain? Wasting our time, wasting your time, wasting my time. Membimbing orang yang nggak serius tentang dengan dirinya sendiri. Ya kan? Apalagi nanti kalau bangga, saya nggak bisa istiqomah belajarnya. Ya, sampean ini kalau nggak bisa istiqomah, itulah penyebab sampean tidak sukses. Itu loh. Mau ngubah sampai kapan? Dan jangan bangga dengan itu. Terus mengedukasi orang dengan kebanggaan. Saya tidak bisa istiqomah. Itu konyol Bapak Ibu semua. Very clear konyol. Ya. Jadi, kalau kita mau berhasil, nah ini kan akan membuat saya tidak disukai oleh semua orang yang suka, yang kenal dengan saya. Karena saya keras, Bapak Ibu. Karena saya mau Bapak Ibu berhasil. Karena saya tahu kenapa orang di luar sana nggak berhasil. Mereka tidak bisa konsisten, persisten. Hoyong jantan konten kreator. Udah Bapak Ibu baca. Nanti dari seluruh konten kreator hebat, dia akan bilang konsisten. Ya, konsisten itu, mun bahasa Arabnya istiqomah. Nyetol yang jadi konten kreator kalau nggak bisa konsisten. Belajar dulu aja untuk bisa konsisten. Kan begitu. Sederhana. Jadi kalau nggak bisa konsisten, nggak bisa istiqomah, belajar dulu untuk istiqomah. Kalau nggak bisa untuk itu, ya nggak usah belajar, percuma. Belajarnya hanya kemudian untuk ya buang waktu, ya. Karena istiqomah itu mutlak. Bapak Ibu pengen jago ngonten, ikutlah kelas jago ngonten. Nanti hayangin lu kelas di klubnya mumpung gratis tahu karena gratisannya dianggap sepele. Padahal saya udah bilang berkali-kali, ini diklat nih satu tahun bayarnya 100 juta. Makanya nggak untuk yang tidak untuk yang kemudian tidak serius. Bukti serius, saya kasih waktu sampai tanggal 17 Agustus. Berhasil nggak dia untuk kemudian keluar dari alasan nggak punya duit coach, kok acaranya di Bandung, kok acaranya di Hotel Bintang 5. Innalillahi. Ya itulah sikap mentalnya. Saya akan abaikan orang-orang yang seperti itu. Percuma. Silahkan ada hidup miskin selamanya. Maaf, saya kasar jadinya gitu ya. Lah iya, jadi kalau kemudian sudah tahu di tanggal 17 Agustus, mau jadi bagian, Pak Arya di survei nanti lokasinya, jadi 100 orang kursinya berdasarkan pertama kali orang yang bayar itu yang paling depan. Ya, jadi hari ini nanti Pak Arya ketemu dengan pihak hotel, kalau nanti ada 1.000 orang, maka 100 orang, ya nanti tergantung kursinya, intinya diatur. Kalau mau yang paling depan, ya itu orang yang pertama, bukan yang dulu-duluan nanti datang saja. Ya, walaupun begitu telat, ya mohon maaf gitu ya kalau telat. Tapi dia bayar untuk pertama kalinya karena dia ya betul-betul komit tanggal 17 akan hadir. Layak di depan. Ya kalau mau berhasil Bapak Ibu duduk paling depan, bukan duduk paling belakang terus ngobrol. Oke? Dan saya sudah sampaikan, acara ini gratis, jangan bilang lagi kok bayar. Emang tuh Pullman Hotel punya kakekmu? Hotel Pullman-nya ya bayar gitu ya. Kita kita masa iya hotel Pullman-nya itu siapa yang mau bayarin? Nggak ada. Bayarin diri sendiri gitu ya. Trainingnya diklatnya gratis. Bayar itu bayar biaya tempat duduk yang enak, pakai AC. Kan begitu kursinya empuk teloba naon tumilah muncul orang Sunda mah teu reot deh. Kemudian apalagi ya sound systemnya bagus,
Oke, makannya makan hotel bintang 5. Terus jangan ngeluh, katanya gratis, ini kok bayar. Nah, ini gagal paham lagi. Ya kalau mau gratis, ikutnya lewat Zoom saja. Oh, bisa ya lewat Zoom? Ya silakan. Ya, ya silakan aja. Kalau mau lewat Zoom, jangan-jangan nanti kita kasih audio doang gitu ya. Kita kasih audio. Jadi buat yang tahu ya, berusahalah, masih punya cukup waktu. Bapak Ibu akan saya bimbing, saya ajarkan gimana dapetin sponsor. Day to day, ya, day to day Bapak Ibu semua. Untuk dapat 2 juta insya Allah mudah. Maka Bapak Ibu semua, ya hari ini nanti saya selesaikan proposalnya, saya revisi, saya ubah besok, tapi nggak usah nunggu besok, pakai proposal lama juga nggak ada persoalan, ya. Jadi jangan nunggu besok ya, apa yang bisa dikerjakan sekarang, lakukan dengan proposal yang ada. Yang penting Bapak Ibu, yang namanya jualan itu menawarkan. Tapi sebelum kita tawarkan, kita harus tahu. Yaitu tadi, kita mau nawarin siapa nih? Ucing garong, ya kan? Mau nawarin eta manuk japati gitu kan? Nah, nawarin lauk kayak ka manuk japati nya moal parabut atuh. Di baledo ge lumpat, tai ucing garong mah di baledo kue eta balik deui. Jangan tok Bapak Ibu. Jadi, sebelum kita tawarkan ya kita harus tahu kondisinya. Inilah basic knowledge yang harus kita miliki. Oke. Nah, tapi saya mau ingatkan kembali karena ini saya nggak mau terulang lagi ya kekonyolan-kekonyolan yang tidak perlu buat Bapak Ibu yang sudah hari ini karena ini mutlak. Kalau mau ikut saya, mau saya bimbing, Bapak Ibu sikap mentalnya harus sikap mental pemenang. Harus jadi seorang victor, bukan victim. Karena sudah jelas Bapak Ibu. Kalau kita mau sukses, rahasia formulanya ya ini. Pertama hasil yang jelas. Bapak Ibu mau jadi diklat content creator, mau jadi miliarder atau cuma cari UMR? Cari UMR mah nggak usah di sini, cari di pabrik aja. Ya, jadi kalau mau Bapak Ibu mau dapat penghasilan UMR, cari pabrik, bukan ikut diklat. Salah. Diklat ini hanya untuk mereka yang punya mimpi besar, bukan cuma yang ecek-ecek. Yang ecek-ecek mah udah aja di luar sana. Very clear. Saya keras untuk ini gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen Bapak Ibu berhasil. Jangan sia-siakan apa yang sudah tersedia buat Bapak Ibu semua. Ya. Oke, jadi penting. Sama, saya ajarin jualan. Mau dapat berapa jualannya? Dari proposal Bapak Ibu mau dapat berapa? Walaupun saya udah kasih maksimal untuk proposal, sementara kita batasi 2 juta untuk Bapak Ibu dan 100% ya lebihnya masuk ke Sekolah Bisnis Indonesia. Tapi Bapak Ibu dulu 2 jutanya. Ya, gambarannya seperti itu. Oke, sama. Sekarang hari ini saya mau latih, misalnya Bapak Ibu jualan sesuatu. Bapak Ibu kalau nggak punya target, percuma. Oke, setelah pasang target, saya mau hari ini saya dapat 1 juta, fine. Baru ya, 1 juta itu berarti jual apa saja, jual berapa banyak, itu harus clear. Ya, karena kita mau membuat langkah berikutnya, apa action plan kita, apa rencana tindakan kita. Dan setelah kita punya rencana, ya harus action. Jangan cuma 1 hari bikin rencana doang gitu kan. Tapi yang tidak kalah pentingnya ini Bapak Ibu, sikap mental positif. Bagi saya hati-hati. Anda tidak ya sadar dengan kesalahannya. Dan kalau sadar tuh begini, ngomong sama saya cukup, nggak usah berdebat macam-macam. Ya coach saya salah, saya perbaiki, selesai. Nggak usah bikin justifikasi ini itu, alah. Saya sudah kenal ribuan orang Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau inilah orang-orang yang kemudian akan susah selamanya. Percaya sama saya, kalau dia nggak merubah attitude-nya, susah selamanya. Kalau tidak mengubah attitude-nya. Karena attitude is everything. Ya, oke. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saya mulai masuk ke wilayah nggak mungkin saya disukai semua orang, enggak. Ya, tapi saya akan sangat disukai oleh orang-orang yang akan ya sukses, orang-orang yang mau bayar harganya. Bayar harga itu bukan hanya bicara keluar duit Bapak Ibu, tapi mau jadi pendengar yang baik, mau jadi follower yang baik, gitu kan? Karena saya melihat ini sebuah pola. Pola yang bisa diduplikasi, yang Bapak Ibu nggak akan dapat pengajaran dari yang lain. Percaya sama saya, enggak. Apalagi dibimbing 1 tahunan gratis, alah, nges moal ayah Bapak Ibu. Moal ayah, coba aja cari. Kalau memang ada ya silahkan aja. Oke. Nah, jadi sikap mental positif ini penting. Dan sikap mental itu Bapak Ibu, nah ini kaitannya. Jadi kenapa ada orang sukses dan tidak? Ada orang yang sukses dan tidak, bedanya sebatas garis ini. Ada orang yang memilih berada di atas garis, dia menjadi victor. Ada orang yang menjadi pribadi yang di bawah garis, victim atau korban. Oke? Pahami ini dengan baik.
Ciri Victor, Bapak Ibu semua. Lihat ya, kita akan bahas. Lihat dari fotonya dulu nih, biar ingat betul. Victor tuh begini nih. Ya. Victim nih begini nih. Nah, ya. Dan saya nggak mau berurusan dengan yang di bawah. Kalau mau jadi victim, go ahead. Ya, merasa, waduh, ini kok saya jadi disuruh jualan buku, disuruh jualan rumah, gundulmu, gundul. Dikasih opportunity gitu. Saya kan mau belajar. Mau belajar apa? Ya kan? Mau belajar jadi konten kreator dan afiliator. Ya kan kudu diajar mana teh kan gitu. Diajar naon? Diajar jadi konten kreator teh diajar jualan. Nah, di pasihanku TikTok 10% menisegut. Iya di pasihan 100% teu didagangkeun. Boa edan. Nah, kasar saya ya. Oke, jadi saya nggak mau urusan yang bawah ini. Udah, waktu saya nggak mau habis waktu kan dengan para victim. Saya hanya mau dengan para victor. So, pertanyaan saya, are you ready untuk menjadi seorang victor atau menjadi pemenang? Coba. Kalau yang nggak siap ya keluar aja dari grup, nggak apa-apa. Oke, coba saya pengen dengar dulu. Are you ready, Bapak Ibu semua? Siap nggak Bapak Ibu untuk menjadi seorang victor, menjadi seorang pemenang? Ya. Baru saya kasih tahu ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri Victor apa? Ciri-ciri victim apa? Supaya tidak terjadi lagi. Supaya jangan konyol gitu loh. Curhat yang gak ada gunanya. Sama banyak orang sosial media cuma curhat-curhat. Aduh, beleguk sih. Kasar lah gitunya. Nah, naonan. Mau dikasihani orang seluruh dunia. Nah, tuh goblok teh kata toloyo. Siapa susah teh tong bangga dengan kesusahan. Kasar kan? Maaf ya Bapak Ibu. Yang apalagi yang usianya lebih senior dari saya. Hampura. Ya, ini saya untuk mengingatkan diri saya dan kita semua. Ayo, come on, kita ajar, kita didik, ya, tim kita didik putra-putri kita untuk supaya mereka berhasil. No pain, no gain, Bapak Ibu semua. Nggak ada cerita, ya. Dan kalau sudah terbiasa kayak gitu, udah seumur hidup tuh. Kerjaannya apa? Dan kita lihat ya, ciri satu persatu. Apa ciri Victor dan apa ciri victim. Sebelum ke wilayah jualan. Karena kalau Bapak Ibu tidak sadar ini, begitu Bapak Ibu terjun ke dunia penjualan, ya Bapak Ibu akan jadi victim. Tapi kalau Bapak Ibu adalah seorang Victor, beda Bapak Ibu. Oke, kita lihat nanti. Nih ya, apa ciri seorang Victor atau pemenang atau winner? Yang pertama ownership. Bapak Ibu diklat. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu merasa kayaknya saya nggak sanggup bikin diklat 2 juta orang. Kan begitu. Saya bukan membanggakan diri saya sebagai inisiator, tidak. Bapak Ibu semua. Tetapi jangan sia-siakan ini. Bapak Ibu mau bangun personal branding, ngomong yang sama tiap hari nih, selama 3 bulan ke depan, Bapak Ibu bicara tentang apa? Konten diklat, konten kreator, segala macam. Apapun kaitkan dengan itu, kaitkan dengan Jawa Barat, kaitkan dengan KDM, Bapak Ibu akan terbentuk personal brandingnya. Jangan lagi ngotot ke langsung jualan deh. Ya sudah, ngeyel gitu ya, nggak apa-apa. Yang ngeyel-ngeyel mak keluar aja dari grup, nggak ada masalah. Nanti kita lihat sukses nggak. Setahun lagi, sukses nggak? Ya, bandingkan sama yang kemudian humble, teachable, diikuti. Ya, tapi kalau Bapak Ibu semua tidak memiliki ownership terhadap diklat, jadi bukan diklat ini punya siapa, ini punya kita bersama Bapak Ibu. Saya hanya menginisiasi. Oke, saya hanya menginisiasi dan inilah sebetulnya jalur Bapak Ibu untuk punya banyak followers. Ini saya kasih tahu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti harus punya grup WhatsApp sendiri, bina. Tetapi di saat yang bersamaan, ya, Bapak Ibu sebagai follower dari Sekolah Basic Indonesia, Bapak Ibu setiap saya akan kasih jam resmi, ya. Jam resmi saya akan posting itu jam 9, jam 5, jam 9. Ya, jam jam 9 pagi, jam 5 sore, jam 9 malam, minimal 3 itu saya akan posting. Saya akan cek siapa yang melakukan like, ya, siapa yang kemudian komentar, maka di situ lakukan komentar. Karena Bapak Ibu akan lakukan duplikasi, ajak followernya melakukan hal yang sama. Supaya apa? Terjadi engagement awal. Karena TikTok akan membacanya dari situ dulu. Oh iya, terjadi engagement. Ini yang Bapak Ibu duplikasi. Ya, Bapak Ibu mau jadi leader yang hebat, maka Bapak Ibu harus jadi, ya, a good leader is a good follower.
Mau belajar dimanapun begitu Bapak Ibu. A good leader is a good follower. Maka Bapak Ibu jadi follower yang baik dulu, baru nanti membina supaya orang lain jadi follower yang baik buat Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Maka kita evaluasi Pak Arya. Kalau ada orang yang bahkan untuk nonton aja susah, nge-like aja susah, paket ya. Ini nggak paket Bapak Ibu. Paketnya apa? Ya, komen. Jadi ketika men-trigger misalnya, nggak apa-apa Bapak Ibu sudah daftar juga. Daftar, ketik daftar. Emang salah kalau ketik daftar? Ya ketik daftar. Itu men-trigger orang lain yang kemudian belum daftar, dia daftar. Ini saya kasih tahu nih, polanya pola duplikasi. Kalau ini dilakukan, aduh Bapak Ibu, 20 juta nanti, Bapak Ibu mau punya berapa? Kan gitu, 100 juta warga Indonesia, Bapak dua, ya anggap 100 juta lah ya, yang bisa main gadget kan gitu. Bapak Ibu mau berapa? Tapi ajarkan pola yang kemudian terduplikasi, ini penting. Oke, sebelum mengajarin orang lain, Bapak Ibu belajar dahulu. Maka ketika saya share, kalau ngasih jempol aja susah, you serius gak sih mau ikut kelas saya? Oke, nggak usah deh pakai jempol, bayar gitu ya 100 juta. Nggak usah ikut-ikutin yang ini, bayar 100 juta ikut diklatnya. Kan gitu. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu semua ikuti itu bukan hanya untuk kebaikan saya, untuk Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tahu caranya supaya dapat engagement dari real follower, bukan fake follower. Karena itu juga yang Bapak Ibu akan duplikasi. Bapak Ibu akan punya grup WhatsApp, binalah mereka dengan baik, kasih informasi. Kalau belum bisa membina materinya apa, bisa ikut dengan grup besar. Oke? Tetapi bina mereka sebagai follower Bapak Ibu. Di situ baru ya dapatkan real followers. Karena kalau enggak Bapak Ibu akan urusannya dengan apa? Ads, ngiklan. Ya, enggak lagi organik. Tapi kalau ini dilakukan organik Bapak Ibu. Organik. Oke. Contoh nih hari ini ya ketika diminta follow, sudah follow belum akun akun TikTok konten diklat konten kreator. Nah, lo coba-coba saya pengen tahu. Coba berapa orang yang sudah? Padahal jelas tuh ada tulisannya. Syaratnya ikut ini adalah follow dulu. Sesusah itu kah follow? Ya. Oh, alhamdulillah sudah ya. Bu Idrus, jam 9 pagi, jam 5 sore, jam yang harus di ini ya. Sisanya nggak apa-apa nggak. Tapi tiga waktu itu Bapak Ibu sudah saya kasih tahu. Jam 9 pagi, jam ya 5 sore dan jam 9 malam. Saya ulangi sekali lagi. Jam 9 pagi, jam 5 sore dan jam 9 malam. Kalau saya bikinnya 5, yang dua nggak harus. Tapi di jam itu Bapak Ibu perlu buka, apa susahnya ketika ada call to action, daftar, ketik daftar, nggak apa-apa. Bohongkah? Apa urusannya dengan bohong? Emang Bapak Ibu juga mau daftar? Kan masih sekarang statusnya calon peserta dikat. Boleh nggak daftar registrasi ulang 2 kali? Registrasi ulang 3 kali? Betul nggak? Betul apa betul? Dan ini pola yang Bapak Ibu semua, Bismillah, insya Allah tahu duplikasi. Termasuk begini, ketika Bapak Ibu saya latih jualan, kok susah jualannya coach? Ya iya, berarti yang kenal Bapak Ibu sedikit, yang suka Bapak Ibu sedikit, yang percaya sedikit atau bahkan nggak ada. Akibatnya jual apapun TK jual. Tapi 100 orang percaya sama Bapak Ibu cuma bilang transfer ya, transfer mereka saking percayanya. Udah saya daftarin ya, daftar mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau diminta daftar, meni hese pisan, dulur sorangan, babaturan sorangan, seangkatan, sajurusan, naon lah pokoknya teman SMP. Berarti terpercaya. Dan di situ kita nggak perlu kecil hati, ya sudah nggak apa-apa. Kita belajar dari kejadian masa lalu. Apa yang terjadi sekarang ini kan apa yang sudah ya atau apa yang diakibatkan dari perjalanan masa lalu. Ya sudah nggak usah diratapi, kita ubah sekarang dan ke depan. Oke, jadi pastikan ya jam 9, jam 5, jam 9 itu juga yang Bapak Ibu ajarkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, very very simple banget Bapak Ibu semua. Apa yang saya bilang very simple? Oke, Bapak Ibu mau mengedukasi apa? Mau ambil personal branding saya? Saya tanya nih ya, kalau buku sebetulnya personal branding sudah jadi, hanya tinggal finishing saja, ya kan? Tapi saya kasih summary singkat aja yang bisa dibaca. Kumaha sih personal branding teh? Mau nggak yang materinya
Gratis dikasih, langsung tinggal minta sama Pak Arya. Mau atau mau banget? Minta sama Pak Arya. Syaratnya follow akun saya, follow akun. Kenapa? Saya tanda kutip ya, tanda kutip maksa Bapak Ibu memfollow diklat konten kreator akun itu. Karena itu akan jadi akun bargaining saya kepada narasumber. Kalau peserta diklat nanti 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, bahkan 20 juta. Penulis mana yang nggak mau kerja sama kita? Oke? Jadi, ya, akun saya Pak Arya udah tak atik, nggak bisa tuh munculin keranjang kuning. Jadi nggak apa-apa, kita coba di akun konten kreator gitu ya. Nanti itu harus segera 600 followernya. Kejar dulu supaya cepat Bapak Ibu, dan saya ajarkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya duit gitu ya, dari sponsorship, dari jualan. Kalau jualan kaos sementara hold dulu ya, kaos hold dulu karena tadi malam saya sudah kasih tahu kan, untuk kaos ternyata ya saya pikir konveksinya paham tentang apa yang mau dibangun. Ya, kalaupun mau modal, ya konveksinya yang harusnya nggak modal, bukan saya diminta untuk apa modalin terus bagi-bagi gratis. Lucu, saya senyum-senyum aja. Nah, jadi konveksi ngajarin saya kudu bagi-bagi kaos gratis. Mohon maaf jadinya. Bawa edan saya suruh bagi-bagi gratis kaos. Ya, atuh loba pasti ada datang. Hayang coach ya kan. Siapa mau kaos ya yang kemarin itu gratis? Mau nggak? Banyak pasti. Tapi nggak begitu cara berbisnis, ya tidak begitu cara berbisnis. Berarti dia nggak paham dan rugi. Saya coret jadi vendor. Clear, saya sampaikan aja biar Bapak Ibu belajar. Ya, kalau nggak ngerti, nggak paham, kehilangan kesempatan yang luar biasa. Menurut Bapak Ibu nih, kalau kita bertambah besar, insya Allah ya, dari mulai nanti 1.000, 2.000, ya, 2.000, 10.000, 100.000, gila nggak? Rugi nggak kalau ada konveksi yang pada akhirnya sebetulnya harusnya bisa jadi vendor kita, tetapi akhirnya nggak jadi. Yang saya pernah kasih ilustrasi, dan nggak mungkin yang namanya konveksi untung 1.000. Nggak mungkin yang namanya konveksi untung 1.000. Kan begitu. Kebayang nggak kalau 5.000 dan 1 juta orang, terus dia nganggap 1 juta itu impossible. Ya sudah, gitu ya. That's vision. Ya, nah, ya, itulah visi Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi kalau nggak bisa melihat ini, ya rugi. Kalau saya sih sederhana, saya satu konveksi nggak mau, ya 10, 100 konveksi nanti nggak berudul, datang mau kerjasama. Oke, oke, saya lanjut ya Bapak Ibu semua ya. Jadi sahabat-sahabat semua, nanti minta sama Pak Arya. Dan saya mau Bapak Ibu jangan jadi konyol. Kenapa saya bilang konyol? Aduh, sudahlah. Nanti kalau saya kasih konten-konten tentang personal branding, Bapak Ibu belajar. Tetapi, Bapak Ibu, kalau kita mau memberikan manfaat dan Bapak Ibu masih bingung, ya, hadirnya diklat ini, kalau Bapak Ibu punya ownership, ini punya kita, boleh diketik. Ini punya siapa Bapak Ibu? Diklat ini punya siapa? Diklat ini punya siapa Bapak Ibu? Diklat ini punya kita. Silakan ketik. Ini penting dulu nih. Karena kalau enggak Bapak Ibu, ya, kalau tidak merasa bahwa ini punya Bapak Ibu abaikan. Karena kalau Bapak Ibu ini adalah punya kita, punya Bapak Ibu, di mana kita kan sama-sama. Saya sudah selalu bilang, saya bukan narasumbernya, saya mau belajar. Dan saya mau belajarnya karena saya tahu mau belajar tepat itu jari yang terbaik. Dan saya juga mau, ya kudu keluar duit gitu ya. Kan gitu. Ya kan? Jadi, Bapak Ibu harus kemudian memahami cara berusaha untuk memahami cara berpikir saya, sehingga nanti yang namanya ownership nggak usah disuruh. Ya kan? Bapak Ibu langsung hari ini udah apapun posting Coach Hidayat, tiru, lakukan, duplikat. Ya ATM lah, tapi kurang lebih sama kalau nggak bisa bikin konten yang original. Oke? Udah ikuti saja. Dan arus besar Bapak Ibu diklat ini. Ini tinggal tunggu tanggal mainnya. Bola saljunya akan semakin besar. Di titik awal ini akan membersihkan dulu orang-orang yang nggak serius. Oke? Titik tahap awal akan membersihkan orang yang tidak serius. Akan terjadi inti nanti. Mungkin 10 orang pertama. Mungkin 100 orang pertama yang benar-benar serius dan bisa melihat ini jalan tol untuk bisa menjadi bilioner. Kalau sudah seperti itu, ini maka tidak terbendung. Kesadaran inilah yang harus terbangun terlebih dahulu.
Oke, kalau kesadaran ini sudah terbangun, udah dahsyat Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu juga punya tim, masing-masing mulai punya 10 orang. Mereka adalah orang-orang yang loyal terhadap Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang punya visi yang sama. Mereka orang-orang yang punya value yang sama. That's penting. Value. Kalau kita beda value-nya, selesai Bapak Ibu. Nggak akan bisa. Ya, karena apa? Lucu. Ketika saya bilang gratis, di otaknya apa? Bohong, nggak mungkin lah gratis. Karena di kepala dia itu yang ada komersil, komersil, komersil. Duit, 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 duit. Cuan, 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 cuan. Sehingga tidak pernah terfikir bahwa ada orang yang kemudian mau tulus berbagi. Nah, nggak perlu takut Kang Heri. Sikat aja. Apa kata orang? Peduli amat. Ya, terus takut bilang nggak kreatif, nggak apa-apa. Yang penting, toh gini, berapa juta sih orang yang views terbanyak aja cuma 500.000? Belum tentu 500.000. Yang jelas pemfollow saya sekarang baru 31.000. Jadi masih banyak, masih jutaan yang belum tahu. Belum tentu kemudian, nah itu hati-hati persepsi kita. Hati-hati dengan persepsi kita. Ya kalau mau rubah-rubah dikit nggak ada masalah. Sama plug aja, amati tiru plug boleh. Ya, amati tiru modifikasi silahkan. Tapi jangan konyol. Amati tiru modifikasi, hooknya hilang, call to action hilang. Eta mah lain ATM, eta mah nyieun anyar gitu ya. Bikin sesuatu yang benar-benar baru. Jadi baru itu tidak mengubah substansinya. Openingnya gimana, isinya apa, call to action apa. Begitu Bapak Ibu. Dan belajar, mulai membina. Bapak Ibu gitu ya, mulai membina. Jangan jangan gerasa-gerusu pengen jualan dari akun yang sekarang dibangun. Jadi saya ajari cara jualannya, cara nyari duitnya. Tidak langsung dulu Bapak Ibu langsung jualan di akun. Nggak akan laku. Wong followernya belum ada, nggak viral lagi gitu ya. Jadi, udah ini Bapak Ibu kasih, berikan hal-hal yang bermanfaat. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bisa mau berikan tips apa? Ya, pakai nih. Saya kasih contoh ya ChatGPT lah ya. Bapak Ibu ke ChatGPT, kalau nggak tahu tanya sama Pak Arya ya. ChatGPT itu Bapak Ibu hari ini mau bikin konten apa? Tips apa? Udah, ya kan? Tips diterima kerja. Ketik aja promptnya itu, tips agar mudah diterima kerja. Grrr, keluar. Jadi Kang Heri ya, Bu Rina siapapun nggak perlu khawatir, ya udah saja. Ya contoh misalnya mau ngajarin tentang personal branding kan, saya contohin juga, ya kan? Bapak Ibu nanti minta bukunya, dikasih, minta ke Pak Arya, bukan buku ya. Kalau buku kan ratusan halamannya, di atas 100. Ini cuma 9 halaman, ya, 9 halaman. Apakah itu saya bikin? Enggak, konyol amat. Saya kasih tahu nih, konyol amat gitu ya. Sudah masuk chat GPT gitu ya. Lalu Bapak Ibu tinggal ketik prompt sehingga ini nih buat Bapak Ibu yang mau mulai personal branding, mau sebagai apa? Udahlah di era sekarang ini mudah. Mudah Bapak Ibu semua. Oke, tetapi, nah ini ada yang nggak semua orang bisa. Kalau sekedar ngasih tips, ngasih buku gampang. Tapi bagaimana membina, Bapak Ibu bisa jadi belum. Bisa jadi belum, oke? Nah, supaya ternyata Bapak Ibu tidak kehilangan kepercayaan diri, ya sudah kan ada diklat gratis. Ya kan? Bapak Ibu tinggal bilang, belajar berikutnya di mana? Di diklat. Belajar berikutnya di mana Bapak Ibu? Silakan ketik di kolom komentar. Ya kan? Belajar berikutnya di mana? Mana tidak ada yang menjawab. Diklat, selesai. Jadi nggak ada cerita Bapak Ibu semua, ya, tidak ada cerita Bapak Ibu semua nggak bisa untuk bikin konten karena bikin konten itu mudah. Bikin konten itu apa? Mudah, ya. Ini saya selesaikan dulu nih, ya. Tadinya mau materi jualan yang utama, tapi percuma kalau Bapak Ibu nggak memahami hal ini dengan baik, karena ini yang menjadi dasar sebetulnya, ya. Ini yang menjadi dasar kalau tidak memahami dengan baik, bahaya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu akan menyia-nyiakan semua proses pembelajaran. Oke, jadi kembali ke sini. Kalau kita mau jadi pemenang, Bapak Ibu perlu yang namanya ownership. Ownership terhadap apa? Diklat. Diklat ini punya kita, ya, sehingga kalau ada orang yang bicara tentang buruk karena dia salah melihatnya, ya tadi ya memang
Apa yang keluar dari teh? Apa dari teh? Dari teko. Kalau keluarnya teh, itu isinya teh, isinya teh. Maksudnya apa, Coach? Kalau ada orang yang berpikir gitu, dia seudon, emang terbiasa seudon, nggak mungkin lah gratis. Karena memang selama ini dia nggak pernah bikin yang gratis dengan tulus. Nggak mungkin, semuanya pasti by design, misalnya rekayasa untuk mencari kekayaan pribadi. Ya udah kotor akhirnya pikirannya. Gitu. Ya. Jadi sahabat-sahabat, kalau Bapak Ibu mau besar bersama, idenya sudah ada, saya nggak mungkin sanggup membesarkan ini sendiri. Maka ini kita besarkan bersama-sama. Diklat ini menjadi kendaraan kita bersama. Tapi kita jaga kendaraannya, dicuci, dirapihin. Kalau ada yang kemudian ngacauin, ya dikeluarin dari kendaraan. Kan gitu, kalau ini adalah bis, keluarin dari kendaraan. Kerjaannya ribet gitu ya, kerjaannya goyang-goyang gitu kan, bikin rusuh segala macam. Ya dikeluarin dari bisnya. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, accountable. Bisa diperhitungkan, bisa diandalkan. Kalau mau jadi pemenang, bisa diandalkan. Ya, masa ngumpulin 2 juta aja nggak sanggup, padahal masih panjang nih. Ya, oke. Once Bapak Ibu bisa tembus ini, dari mulai tembus 2 juta, Bapak Ibu bisa tembus 20 juta. Bapak Ibu bisa tembus 200 juta. Bapak Ibu bisa tembus 2 miliar. Insya Allah. Tapi buktikan dulu. Dan the sooner the better. Semakin cepat selesai 2 juta. Coach, dari mana 2 juta? Clear ya, kemarin saya sudah jelaskan. Nanti kalau yang nggak paham hubungi Pak Ari aja. Dari sponsorship. Proposalnya pakai yang ada dulu, besok baru pakai proposal baru. Jangan nunda besok. Jadi untuk dapat hari ini 1 juta aja bisa nggak? Bisa dari proposal. Ya, dari proposal yang ada terlebih dahulu. Oke. Nah, yang ketiga, responsibel, bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keilmuan yang kita miliki, bertanggung jawab terhadap Bapak Ibu semua sudah daftar jadi peserta, ya belajar dong jadi siswa yang bertanggung jawab. Bapak Ibu mungkin sudah minta izin belajar ke istrinya, ke suaminya, ke orang tuanya, belajar. Oke, ya jadi yang bertanggung jawab dong, harus berhasil, ya kan? Buktikan keberhasilannya. Dengan apa? Ya belajarnya terus-menerus. Jangan ke distraksi, belajar cuma mau sepotong-sepotong, nggak akan berhasil yang belajar kayak gitu, mah. Ya. Oke, dan diklat ini, once Bapak Ibu selesaikan diklat ini dengan baik 1 tahun, life will never be the same anymore. Saya hakul yakin dengan itu, insya Allah. Ya, siapa yang sungguh-sungguh mengikuti proses diklat dengan baik dari awal nih proses, dari pradiklat, diklatnya terus ikut dan dipraktekkan, life will never be the same anymore. Tapi kalau ikut diklatnya banyak alasan, inilah, itulah, udahlah. Oke, nah, ciri victim, kita lihat Bapak Ibu. Oke, apa ciri victim? Blame. Ya, hati-hati. Ketika kita jadi blame, misalnya ada konten kan menyalahkan, ngapain KDM membuka ruang ya untuk nunggu, akhirnya 600 orang daftar di situ segala macam, karena nggak diterima akhirnya murang-maring gitu. Kalau saya sama Pak Arya ya senyum aja. Cuma kan saya nggak akan mengalami kegoblokan yang sama, datang lagi ke Lembur Pakuan cuma berdua bertiga, apa cuma 10 orang. Ya konyol gitu ya. Tapi apakah saya akan mau nyalahin siapa? Asistennya? Enggak. Saya mau nyalakan KDM-nya. Apalagi? Ngapain? I'm a winner. Ya kan? Nggak ada urusan. Ya, saya tahu, saya mengerti kesibukan beliau. Kalau saya di posisi itu, saya melakukan hal yang sama, mungkin lebih ekstrim. Gitu ya. Oke, jadi berhenti menyalahkan siapapun. Yang kedua, berhenti banyak alasan. Makanya saya nggak mau nih. Nanti saya keluarin kalau di grup masih bikin alasan. Maaf kok, saya sibuk. Nggak usah ngomong kalau sibuk mah. Bangga banget sih dengan kesibukannya. Ya udah nggak usah ikut aja. Sibuk ya udah jalanin kesibukannya. Kan begitu. Very simple. Ya. Sudah sibuk, bangga sok sibuk, geus beunghar acan. Lamun sibuk terus balangsak, tah eta teu diajar. Ya. Jadi jangan banyak alasan. Saya nggak suka orang yang terima banyak alasan gitu ya. No excuse gitu ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu semua justify. Ya, bikin-bikin pembenaran. Kalau ke saya terus berdebat bikin pembenaran, nggak penting banget. Saya tinggalin nanti, nggak ada gunanya. Kalau mau ikut program ini, follow me, ya, be a good follower. Kalau enggak, ya sudah, follow yang lain dong. Kan begitu, simple. Kalau enggak, ya follow yang lain. Tapi kalau mau follow me, mau ikut saya, ayo rapi dalam barisan. Ya, rapi dalam barisan. Saya juga nggak maksa Bapak Ibu setiap hari harus ikut terus. Enggak. Ngapain juga saya maksa-maksa orang. Tapi nggak usah munculin alasan.
inilah itulah, coach sibuk lah begini, udah ya nggak datang ya nggak datang aja, selesai. Kalau nggak datang terus ya itu mah bukan excuse gitu ya, emang nggak serius belajarnya. Oke, jadi jangan pernah ke saya bikin justifikasi atau pembenaran. Yang keempat, Bapak Ibu komplain. Coach kenapa begini, begono, begini. Alah. Bapak Ibu cek ya, bahkan seorang Jack Ma saja sama kok, bahasanya lebih ekstrim. Zero complaint. If kita mau berhasil dalam hidup, zero complaint, berhenti mengeluh ya. Dan yang terakhir adalah berhenti bergosip. Selesai. Kalau kita bisa 5 hal ini nih, kita tiadakan no blame, no excuse, no justify, no complain, dan no gossip, insya Allah. Dan ketika kita mulai hari ini menjadi pribadi yang punya ownership, bisa diandalkan, accountable, dan bertanggung jawab, maka Bapak Ibu, kesuksesan itu sudah ada di depan mata. Tinggal kita tuh datang menjemput, datang menjemput. As a billionaire itu sudah ada jalurnya, tinggal ikuti saja. Oke. Nah, baru kita masuk ke materi secara singkat tuh kan. Udah habis waktunya nih gara-gara, tapi ini penting Bapak Ibu. Saya pikir semua sudah tahu, ternyata ada yang sudah ikut pun ternyata masih gagal paham juga tentang hal yang satu ini. Kalau yang masih baru saya wajar, tapi kalau lama ternyata masih begitu, ya mau sampai kapan berubah hidupnya, ya. Oke, jadi kita akan masuk Bapak Ibu ke materi tentang selling skill. Saya hanya share 3 slide penting untuk hari ini karena waktu kita terbatas, 3 slide, ya, 3 slide. Tapi saya pengen tahu tadi apa ciri Victor? Coba direview. 3 ciri Victor. Dicatat nggak ya? Katanya, waduh ditanya. Kirain nggak akan ditanya. Coba jika Victor apa? Nah kan? Nah lo, oke, ownership. Good, Pak Wawan. Kedua, gawat. Ini Bapak Ibu sama, ajarkan hal yang sama. Duplikasi. Tim Bapak Ibu adalah orang yang punya ownership. Yang kedua, orang yang accountable. Bisa diperhitungkan, bisa diandalkan. Ya, that's accountable. Bisa diandalkan. Ya sama kalau nanti kita mau Bapak Ibu semua kayak kemarin kan. Jadi leader, bawa berapa ke mana? Ke Lembur Pakuan. 10 siap bawa. Habis itu bubar KB termasuk dirinya sendiri tidak ikut. Itulah nggak accountable. Bagi saya, waduh berat itu. Pertanggung jawabannya berat. Kalau dia mau berubah, sulit buat saya untuk percaya lagi, gitu ya. Sulit untuk saya percaya lagi. Maka hati-hati. Karena saya orang yang sudah menilai waktu saya udah pendek kok. Saya nggak mau berlama-lama dengan orang-orang yang tidak serius dengan dirinya sendiri. Oke, ya. Jadi ada 3 ciri Victor, ya. Ada 3 ciri Victor. Coba satuin semuanya. Diketiknya tiga-tiganya. Diketiknya tiga-tiganya langsung. Tiga-tiganya langsung. 3 ciri Victor. Bu Idrus, 3 ciri Victor. Ownership, accountable, responsible. Good. Lulus, Bu Lisa. Ya. Ownership, accountable, responsible. Gitu. Dan itu duplikasi. Itu jadi konten, Bapak Ibu. Kalau nggak ngerti ownership, tinggal ketik di chat GPT. Apa itu ownership? Apa itu accountable? Apa itu pribadi yang bisa diandalkan? Jadi konten. Apa itu responsible? Jadi pribadi yang bisa ya bertanggung jawab. Pentingkah jadi pribadi yang bertanggung jawab? Jadi konten, Bapak Ibu. Oke, ciri victim ada 5. Ayo, ciri victim ada 5. Yang pertama, blame. Yang kedua, excuse. Oke, blame. Yang kedua, excuse. Yang ketiga, justify. Ya, justify. Blame itu menyalahkan, excuse itu alasan, banyak alasan, ya. Justify itu bikin-bikin pembenaran. Coach, saya nggak bisa datang ke sana karena begini-begini nggak penting. Kan saya udah kasih. Kalau dikasih semua 1 miliar, datang nggak ke Lembu Pakuan? Datang kan? Sama. Nanti diklat tanggal 17, nggak usah ke saya ngasih alasan. Karena kalau diklat tanggal 17 Agustus, Bapak Ibu dikasih 1 miliar, dari sekarang dikosongin nggak agendanya? Iya Kang Heri. Ya, ini dikasih tahu nih, kan gitu. Padahal yang dikasih adalah lebih dari sekedar 1 miliar. Bahkan kalau ngerti mendalam banget, ngerti hal yang filosofis, Bismillah, insya Allah. Ini tuh jalan sukses dunia akhirat, insya Allah. Oke? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Ciri victim. 1, blame. 2, excuse. 3, justify.
Oke. Yang keempat apa? Komplain. Yang kelima, gosip. Nah, tuh Pak Wawan sudah semua tuh ya. Blame, excuse, justify, complain, gosip. Hindari itu. Oh, Coach Hidayat begini, begini, begini. Begono, begono. Ah, nggak ada gunanya. Oh, KDM begini, begini, begini. Aduh, masih tinggal di Jawa Barat tuh capek banget ngegosipin KDM. That's gossip, Bapak Ibu. Kenapa nggak ngomong yang baik-baik? 5 tahun lagi KDM akan berkuasa. Betapa ruginya kita. Bicara buruk tentang KDM tiap hari. Rusak hati kita. Kelihatan nanti. Hati yang rusak tuh mukanya kelihatan, Bapak Ibu. Oke, maka hati-hati. Mulutmu harimaumu. Udahlah, kita bicara yang baik-baik aja. Setuju? Kalau ada kekurangan, manusia itu pasti punya kekurangan. Maka kita mulai sekarang bicara yang baik-baik tentang KDM, tentang Pak Prabowo, tentang Coach Hidayat. Siap? Kalau siap, ketik siap. Inilah pasukan yang kalau ini terjadi, tunggu tanggal mainnya. Bukan pasukan yang kemudian, wup, habis itu blar. Ya kan? Karena nggak jelas visi misinya, value-nya. Tapi kita adalah orang-orang yang punya visi yang jelas selamat dunia akhirat. Ya kan? Kan gitu. Visi kita selamat dunia akhirat. Misi kita bagaimana jadi pribadi yang bermanfaat gitu kan. Kita manfaatkan sosial media sebagai sarana untuk kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Duitnya ngikutin dengan sendirinya. Once Bapak Ibu banyak follower, pasti cuan itu mengalir. Kan begitu. Oke. Jadi kalau kita paham ini udah dahsyat Bapak Ibu. Dan mulai hari ini, mulailah bikin grup. Nah, ini dulu. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang yang punya mindset keliru tentang penjualan. Itu kenapa mereka tidak mau menjadi penjual. Ya, aib, isin gitu ya. Sama ketika, kok Eza Yayang gitu ya, kayaknya menjatuhkan diri sekarang jadi afiliator. Kok siapa? Kadir. Kan mulai ada tuh Kadir. Kayak menjatuhkan diri. Itu definisi orang yang gagal paham. Oke. Ya tergantung, salah sendiri kalau mungkin yang bersangkutannya merasa itu menjatuhkan diri. Tapi saya yakin tidak. Oke, jadi ketika kita mau bantu, ya kita mau jual, sesungguhnya kita mau membantu orang lain, kita mau membantu. Silakan ketik, membantu. Kita mau apa, Bapak Ibu? Silakan ketik di kolom komentar, membantu. Karena kita mau bantu orang, ya kan? Apa sih yang sebetulnya mau kita bantu? Setiap orang pasti punya masalah. Maka ketika kita menjual produk atau jasa, itu adalah produk atau jasa yang membantu menyelesaikan permasalahan beliau yang bersangkutan. Sampai di sini paham? Kalau paham ketik paham. Jadi, kalau kita menjadi seorang seller, ya, menjadi istilah sellernya jangan dicampur adukin dengan di TikTok ya, menjadi penjual. Bapak Ibu semua, kita harus bangga karena kita mau bantu orang. Bantu orang yang punya masalah, kita selesaikan dengan apa yang kita punya. Oke, jadi definisi penjualan yang benar adalah membantu orang membeli secara profesional. Maka perhatikan, betul nggak kita jadi solusi atau kita cuma mau cari cuan? Jual produk yang tidak berkualitas, yang akhirnya cuma dipakai 1 2 kali, jelek Bapak Ibu. Dengan kemampuan Bapak Ibu mempengaruhi orang lain, orang beli. Tapi begitu dia sampah dibeli. Itu yang nggak boleh kita lakukan. Oke. Terus kita mau Bapak Ibu semua jual produk ya. Produknya dari Tiongkok, harganya gila-gilaan gitu ya. 50.000 3 kaos. 100.000 7 kaos. Hancur UMKM kita. Ya. Betul. Coach, saya kan bantu orang dapat harga murah. Iya, tapi di saat yang bersamaan kita bunuh saudara-saudara kita para pelaku UMKM. Hati-hati. Kalau kita mau profesional, kita paham tentang hal itu. Maka kita jual yang jangan menyakiti orang lain. Jangan kemudian membuat kehancuran sendiri bagi bangsa kita. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat ya. Jadi ini satu slide penting yang harus dipahami. Slide kedua. Bapak Ibu, kalau sekarang belum banyak followers, wah ya, nah, jualan itu akan makin ciamik, makin mudah kalau tatap muka. Nah, nanti kita tes. Orang-orang yang Bapak Ibu ketemu, percaya nggak sama Bapak Ibu?
Oke. Tapi kalaupun tidak bisa tatap muka, ya sudah lewat telepon, lewat WhatsApp. Tapi the best lewat tatap muka. Dan inilah selling proses, siklus penjualan yang Bapak Ibu harus ketahui, pahami, kuasai setiap tahapnya. Jadi kalau kita mau bikin ketemuan, ya kita harus bikin list. Maka saya minta 20 daftar nama bikin. Buat Bapak Ibu nanti kasih summary ke saya. Coach, ini 20 daftar nama, orang-orangnya siapa saja, kemudian saat ini profesinya apa, usianya berapa, tambahkan lagi data ya. Usianya berapa, Bapak Ibu tawarkan apa. Kasih saya catatan itu. Coach ini ditolak, maka saya tanya, nawainya kumaha? Boboa nawarkeun lauk Kak ya Japati. Tapi lamun nawarkeun lauk Kak Ucing Garong, parabut Bapak Ibu semua ya. Jadi itulah pentingnya 20 daftar nama. Supaya setiap hari saya bisa ketika Bapak Ibu menganggap dirinya gagal, heula gagalnya di mana? Oh, gagal. Mempersiapkan prospeknya aja gagal. Yang berikutnya, kita mau bikin pertemuan, bikin janji ketemu kalau tatap muka, atau Bapak Ibu semua bikin pertemuannya di WhatsApp, ngobrol atau telepon. Bangunlah hubungan terlebih dahulu, tanya dulu apa kabar. Jangan ujuk-ujuk 10 tahun tidak bertemu sapa, tiba-tiba jualan. Ya, tanyalah dulu aktivitasnya apa kabar gitu ya. Cobalah jadi penyimak yang baik. Kalau lagi tatap muka, jadi pendengar yang baik. Dengerin curhatannya, dengerin dulu gitu ya. Oke, dari situlah pintu masuk Bapak Ibu semua. Karena apa yang mau kita tawarkan sesungguhnya, waduh, dan ya Bapak Ibu, ini yang kita mau tawarkan, apapun itu, diklatnya, ya, apalagi sponsorshipnya, ini adalah solusi bagi target market. Makanya Bapak Ibu harus ngerti target marketnya. Oke, mau jualan harga misalnya 200.000, yang bersangkutan terbuka duit-duit acan. Sampai akhir teu aya. Capek Bapak Ibu jualan akan gitu mah. Jadi kita juga harus tahu mana suspek, mana prospek. Prospek itu Bapak Ibu cirinya dua. Apa cirinya? Satu, dia punya kebutuhan, dua, gablek duit. Itulah prospek. Apalagi nanti diajarin jualan rumah. Siapa sih yang nggak mau rumah? Eta, tapi dia gablek duit ente cash atau dipercaya bank atau tidak. Kan begitu. Oke, inilah nanti memahami prospek di kelas marketing, di kelas diklat, dibahas panjang lebar. Ya, kalau perlu nanti kita undang tuh yang Derry kasih solusi. Bicara marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ya, nanti sama. Jadi jangan belah belo di sana colohok bagi ngacai gitu ya. Naon eta marketing 5.0 nya, nu marketing biasa gitu ngerti. Itulah saya persiapkan. Itulah kenapa ada pradiklat. Ya, yang nggak daftar pradiklat nggak boleh masuk, nggak ada cerita nanti datang mendadak nggak ada kursi Pak Arya. H min 3 bahkan tutup kursi kita kasih tahu H min 3 udah nggak boleh pendaftaran lagi. Ya kan? Jadi kalau mau serius dari sekarang, dibantuin namun nggak punya duit ya, kita mau pakai ruangan, makan dan lain sebagainya, saya kasih plafon Pak Arya, nggak boleh cari yang pokoknya 100.000 gitu ya, nggak boleh lebih dari 100.000, cukup gitu. Berarti saya mau ajarin Bapak Ibu supaya ada duit, nah gitu ya, ayeuna ya. Tapi waktunya udah habis nih, tambah 5 menit, tambah 10 menit boleh? Tambah 10 menit, yang mau aja. Yang nggak mau keluar grup, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Jadi, Bapak Ibu, pertemuan itu akan bisa membuat Bapak Ibu bincang-bincang, bangun relationship dulu, ya, ice breaking dulu. Nanti ini bahas lebih dalam, nggak sekarang ya, praktek dulu aja. Oke, sama di grup WhatsApp juga, Assalamualaikum, Pak kabar, ngobrol dulu, kegali dulu. Nah, setelah kita membangun relationship, membangun hubungan, kita gali kebutuhannya. Kita temukan ya yang namanya Bapak Ibu semua di dunia sales itu namanya apa? Apa yang menjadi
Hot button, ampun, hilang. Hot button. Nah, tombol panas. Tombol panas itu adalah sesuatu yang kalau kita tekan, namanya juga buat hot button gitu ya. Udah dia beli. Apa itu coach? Rasa sakit dia. Wah, ini nih. Kayaknya mesti ditambahin satu slide lagi. Oke, saya ajarin deh, nggak apa-apa ya. Gimana cara Bapak Ibu menggali sampai Bapak Ibu dapetin hot buttonnya. Karena begitu kita tahu hot buttonnya, udah Bapak Ibu pasti kejual. Presentasi sebentar aja, nggak usah segala dicari takut. Diklat begini, udah saya daftarin ya, harganya sekian, closing, selesai. Diklat mah gratis kok, salah lagi ya. Diklat mah gratis. Baru presentasi singkat, nah kalau ada orang itu ternyata reject, menolak, ya itu yang namanya objection. Maka kita tangani keberatannya. Karena bisa jadi dia gagal paham. Ya, jadi kalau dia nolak, kenapa? Karena dia tidak merasa butuh atau tenggablek duit. Ya, nanti kita dalamin lagi ya. Baru close the sale. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Percuma udah jauh-jauh tapi nggak close the sale. Langsung kasih nomor rekening, transfer. Ya, mau kapan transfernya? Hari ini atau besok? Oke, dan jangan besok. Mau jam berapa? Gitu Bapak Ibu. Itulah penutup penjualan dan nantinya next adalah pelayanan purna jual. Oke, saya tambahkan tadi ini. Ya, saya tambahkan apa yang menjadi pain ya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang penting yang Bapak Ibu harus kuasai. Jadi, kalau Bapak Ibu bisa menggali kaknya seseorang, coach apa itu kak? Ketidakpuasan. Kalau dia kerja, aduh udah capek deh, pengen pensiun deh. Ah, itu kita udah dapatkan ketidakpuasannya. Diklat itu solusi, tapi kan diklat gratis. Jangan jual yang gratis dulu, jual lumayan hela gitu ya. Karena jangan-jangan dia mampu. Kan begitu. Ayo jual gratis mah 100% yang Bapak Ibu kayak anggar nol gitu kan. Oke, gali ketidakpuasan dia. Dia jadi karyawan, ya happy nggak kerjanya? Kalau kerjanya happy nggak? Kenapa nggak happy? Gali Bapak Ibu. Coach cari-cari masalah. Iya Bapak Ibu. Kan kita mau cari masalah orang lain. Karena kita punya solusinya. Berikutnya, K kali V. Apa itu V? Visinya, keinginannya, harapannya. Oh, ingin hidupnya lebih baik, ingin penghasilannya, ingin punya banyak waktu sama keluarga, ingin nanti di hari tua jangan sampai susah hidupnya, dan lain-lain, dan lain-lain. That vision, visi dia, harapan dia, kemauan dia. Baru ada yang namanya plus. Lihat ya, ini tanda matematis nih. K. K kali V. Udah dahsyat Bapak Ibu. Gede banget. Kita mampu menemukan ketidakpuasan dia. Ya, ketika dia jadi pengusaha pebisnis apa? Omset jelek, banyak pesaing. Aduh, hese pokoknya mah enges ngeluh we di dinya tehnya, tak nggak apa-apa. Jangan bilang no complain. Ya, salah, itu mah beda konteksnya. Biarlah dia mengeluh semengeluh-ngeluhnya, ya kan? Suruh curhatkan we ya, ngeluh we hirup natenya. Jadi pengusaha teh ngeluh we, kebijakan pemerintah lah kira tambah perang we. Wah nggak sumarurung we, ya udah. Nah itulah yang namanya K ya. Begitu K Bapak Ibu dapat V-nya, wah udah deh, inilah yang besar Bapak Ibu ya. V kemudian ada plus. Plus apa? L. L itu langkah pertama, katanya sudah capek kerja. Terus rencananya gimana? Liur tah. Liur. Maka jadilah orang yang kasih solusi. Tong keluar heula, batur manangan gawe teh hese. Nah siah yang keluar, buah edan. Namun Bapak Ibu lebih kolotnya, lebih tua. Udah, ya tetaplah kerja dulu, belajar dulu nih, ikut diklat. Etama gratis, Bapak Ibu dapatnya gratis nanti. Padahal dia sanggup bayar. Ya, maka jual yang kemarin tuh, jual buku, ya, jago ngonten, jago jualan. Bisa masuk itu pintu masuknya. Oke, kalau K kali V tambah L lebih besar dari RB, apa itu RB? Resistensi orang untuk berubah. Oke, maka orang akan berubah. Yang tadinya tidak mau beli, jadi beli. Oke, dan hari ini, Bapak Ibu saya kasih, tapi hanya ke Pak Arya yang niat serius saja. Pak Arya grupnya grup baru. Only cuma yang serius mau memanfaatkan hak jual. 3 hari. Saya kasih hak jual 3 hari. Hitungannya mulai dari hari ini, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, Kamis, Jumat, Sabtu. 3 kali 24 jam. Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu tidak lagi punya hak jual. Oke,
Coach, hak jualnya apa? Nah, ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa tawarkan ke teman kerabat, ya. Oke, nih, mau nggak dilatih supaya jago jualan seumur hidup? Ya, dapat pelatihan jago jualan supaya bisnisnya jago jualan anak, tong sakit gitu ae, omset nak, supaya jago dan ini ya pelatihannya seumur hidup saya, saha seumur hidup anjeun jeung narasumber. Lamun narasumber na geus wafat, tong hayang di training deui. Bukan begitu, Kang Heri? Ya, jadi ya mau nggak dilatih seumur hidup, ikut pelatihan seumur hidup? Waduh, ya kan? Oke, ini kalau yang mereka pebisnis tapi teu bisa jualan, tawarinya itulah ucingna nu rek dibere lauk teh eta. Ditawaran jago jualan, nah aing mah nah, yang tidak jualannya heueuh percuma tuh. Ya. Nah, syarat supaya bisa dilatih supaya jago jualan. Jangan tambahin jago konten, beda ya. Beda, ini mah khusus jago jualan hunkul we, jago jualan. Ya, bedakan sama buku sebelumnya itu udah dua-duanya. Jago ngonten, jago jualan. Iya mangan jago jualan. Gimana sih? Sekarang itu di era digital. Kumaha caranya jualan di era digital? Bukunya masih PO yang ini. Kalau buku jago ngonten, jago jualan sudah jadi, tapi jangan kasih yang itu. Ya, itu malah lebih mahal. Oke, harganya berapa? 350.000. Bayangkan, keluar 350.000. Dilatih supaya jago jualan seumur hidup. Oke. Ya, tapi landing attitude-nya harus bagus. Kalau enggak, ya tetap aja out gitu ya. Oke. Nah, masa jual segini nggak bisa jualan? Ya terlalu. Berarti kalau Bapak Ibu nggak bisa jualan ini, Bapak Ibu jualan ka manuk piit, lain ka ucing garong. Ingat? Karena kalau dia ucing garong dikasih lauk nyantok. Apalagi ini cuma buat 30 orang tercepat tuh bisa 35.000 teh geus pangmurahna. Pangmurah-murahna. Kok saya jualnya 50 boleh nggak? He, kajen. Ini paling murah ya. Saya jual 100.000 boleh nggak? Silahkan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu target 4 apa? 200.000 jual aja ya kedua orang 100.000 selesai. Kalau mau jualnya 50.000 ya ke 4 orang kan begitu. Oke, copywritingnya sudah ada di Pak Arya, tapi komitmen yang 3 hari, 3 hari kasih laporan ya, kasih laporan prosesnya gimana, bikin daftar nama. Ini udah hasilnya begini, supaya benar-benar di coaching. Lain tempat di coaching malah ngagosip dibubarkan ku aing grup. Ngapain ya mau di coaching malah nggak gosip kia kia ante aing mah teh mung hayang ngadenge ya itu kesulitan hidupmu ya udah telan aja nggak usah kesulitan hidup diceritakan sama orang lain, ceritakan keberhasilan sama orang lain biar energinya positif. Jangan curhat kesulitan hidup we nya humarung we percuma cari solusi. Oke. Jadi Bapak Ibu punya hak menjual buku ini dalam 3 hari. Bukan cuma buku ya, pelatihan selling skill seumur hidup, lifetime training. Kalau Coach Hidayatnya masih ada, ya. Oke, nah hak menjual ingat ya, ini hanya 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Tapi kalau Bapak Ibu mau punya hak seumur hidup, Coach saya mau jangan cuma 3 jam, 3 hari, boleh nggak seumur hidup? Omsetnya 100%. Oh ya ya lupa lupa. Yang ini hak 3 ya, punya hak 3 hari jualan, tapi akadnya begini. Penjualan pertama buat Bapak Ibu 100%. Penjualan kedua buat SBI 100%. Penjualan ketiga dan seterusnya selama 3 hari ambil semuanya. Ambil semuanya. Oke. Hanya 3 hari, hari ini dan sampai 3 hari ke depan. Ya, 3 hari ke depan. Oke. Nah, jadi hak menjualnya hanya 3 kali 24 jam. Oke. Kalau mau punya hak jualnya seumur hidup, ini bukannya kemarin ya, ini bukunya beda, masih pre-order. Kalau buku jago ngonten, jago jualan itu sudah ada di Pak Arya ya. Kalau ini belum ada. Oke, tapi sekali lagi Bapak Ibu harus paham, yang mahal itu bukan buku, yang mahal itu trainingnya, pelatihannya, seumur hidup, bayangkan ya. Oke.
Nah, berapa sih kalau mau punya hak jual seumur hidup? 2,5 juta, tapi sampai jam 12 siang ini hanya 50.000. Silahkan ya. Mau jadi victim atau mau jadi victor itu sebuah keputusan. Oke? Karena promonya hanya hari ini 50.000 sampai jam 12.00 ya. Oke? Itu kalau mau hak seumur hidup. Kalau cuma pengen punya hak 3 hari, mah lakukan saja. Ya kan? Selesai kok. Seperti itu. Wah, jualan seumur hidup. Saya nu nggak jualan. Saya nu menang duit nah. Coach Hidayat tuh training nah. Untung saha coba. Halo. Ya kan? Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu dapat dia udah di training juga, Bapak Ibu punya bukunya juga, bisa jualan buku. Mau ke puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, kajen 100% buat sendiri gitu kan. Tapi ya itu tadi ya. Lah, slide-nya belum diganti. Yang mana ini Pak Arya? Belum diganti. Tadi masih materi. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai Pak Arya menang baik, kacau. Atuh percuma saya ngomong. Aduh, Masya Allah. Nah inilah komunikasi. Pak Arya, ya. Kita nggak saya nu protes. Ya slide-nya tidak berubah. Pak Arya nggak ngasih tahu saya. Aduh, 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 aduh. Ini dari tadi. Nih, diulang. Aduh, ampun Pak Arya. Lain Pak Dedi. Pak Arya, Pak Arya. Kasih tahu saya atuh. Oke ya, ini nih penawarannya ya. Jadi seseorang akan dilatih supaya jago jualan seumur-umur. Bayangkan, ya pelatihan itu seumur-umur Bapak Ibu. Gitu ya. Supaya jago jualan. Nya hayang menang duit, hayang bisnis KBG hayang jago jualan. Bapak Ibu hayang jadi afiliator, teh jago jualan mah percuma. Jadi affiliate, ukur affiliate terdaftar, teh bisa jualan percuma. Oke. Nah, syaratnya kalau mau dilatih seumur hidup, beli buku, ya kan? Berapa harga bukunya? Ingat ya, bukunya pre-order. Trainingnya nanti Pak Arya ngatur jadwal, ya. Nanya sama Pak Arya jadwalnya iraha. Akan ada training dulu, ya. 1/2 hari aja Pak Arya, jangan 1 hari ya. Cukup 3 jam aja dulu, ya. 3 jam pelatihan khusus tentang selling skill, ya. Dan nanti akan terus dapat materi-materi karena panjang Bapak Ibu. Nggak ada cerita Bapak Ibu langsung dikasih 3 hari langsung jago juga mau ayat cerita, ya. Karena nanti jagonya karena jam terbang. Oke. Nah, ini harganya 350.000. Tapi Bapak Ibu boleh jual cuma 35.000. Nah, ini tadi diomongkan teh. Aduh, daya slide. Nah, ampun ya Allah. Ya, tapi ini kita batasi 30 orang tercepat dan copywritingnya sudah dibikinin sama Pak Arya. Kalau Bapak Ibu jumlah orang yang Bapak Ibu banyak sekali ribuan, ya jangan broadcast satu persatu aja. Terbaik sebetulnya sapa satu persatu, gali kebutuhannya baru jual. Kecuali Bapak Ibu database-nya ribuan, kajen lah. Ya, tapi database kan sakitu-kitu nah, terus broadcast, jualannya salah sorangan. Oke, jadi ini kalau nggak bisa jualan, ini namanya Bapak Ibu terlalu gitu ya. Karena jualan, aduh jualan lagi etanya lauk nage geus dimasak heula, kebayang nggak? Ngeunah pisan eta ucingnya geus nungguan lila. Ya, ku kaambeuna eta lauk teh mending ngeunah pisan cek kucing teh nya mau mau ikan kayak mau daging dimasak geus nungguan, geus tiba-tiba kurang dibere parebut gitu Bapak Ibu. Nah, jangan sampai urang geus masak da manuk teh teu hayang asakan jiga naon ge ngeunahna teu dipalire. Gitu. Oke. Hak menjual Bapak Ibu hanya 3 hari. 3 kali 24 jam. Terhitung sejak ditutupnya pagi ini. Ya. Oke. Nah, kalau mau punya hak jual dengan 100% sendiri, Bapak Ibu, hak jualnya adalah 2,5 juta. Tapi khusus hari ini hanya sampai jam. Saya tambahin deh waktunya. 13.00. Dah ditambahin dah. 13.00. Ya. Jadi Pak nggak sampai jam 12, tapi sampai jam 13.00 hari ini cukup cuma 50.000, dapat training nak, bisa jual buku selamanya. Kalau nanti Bapak Ibu
terjual buku, ingat yang mahal bukan buku, yang mahal itu trainingnya, training seumur hidup. Nu training lain bapak ibu saya, jadi nu enaknya bapak ibu, insya Allah yang dapat pahalanya saya, amin gitu ya. Oke, Bapak Ibu kalau nggak percaya ya, Bapak Ibu nih anggap terpercaya kena ngilu tah selling seal ya. Sekolah jualan eta mayarna sabaraha, terus bandingkan dengan nanti perjalanan Bapak Ibu dapat ilmu dari saya ya. Jadi coach yang bagus gimana? Nyahe kajet kalau mau bayar 7 juta, bayar sekian juta, bagus silahkan ikut. Saya yakin bagus, nggak mungkin nggak bagus. Oke? Ya, karena kalau bicara wilayah training yang di sini, ini wilayah Bismillah, insya Allah saya niatkan mau bantu orang tuh sampai berhasil, nggak setengah-setengah. Tapi buat mereka yang punya sikap mental sebagai seorang victor, bukan victim. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, happy selling Bapak Ibu semua untuk sponsorship. Kejar juga proposal terbaru. Saya baru bisa janjikan besok. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat, terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga tentunya di pagi hari ini tadi ya Bapak dan Ibu harus menjadi seorang pemenang. Jadi udah tahu ya, pemenang itu ada apa saja dan juga victim apa saja. Jadi itu berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu yang tadi, aduh coach, aduh saya garuk-garuk itu tuh. Harganya mahal itu teh coach Hidayat kalau ngisi di training kayak gitu teh. Ini buat Bapak dan Ibu masih saja tidak dimanfaatkan ilmu ini gitu kan. Bapak dan Ibu, ilmu yang tadi itu buat trigger kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu aktivitas yang tidak betul, jadi victim, itu jadi trigger kita jadi supaya kita punya rambu-rambu hati-hati jika kita mengucapkan atau melakukan hal yang tadi kita sebutkan. Jadi ilmunya itu mahal banget. Saya tahu persis Coach Hidayat kalau sudah mengisi training. Jadi kalau misalnya di hari ini pagi ini ternyata disia-siakan, hmm, saya kudu buka baju ya. Jadi silakan buat Bapak dan Ibu dimanfaatkan karena memang luar biasa Coach Hidayat kalau sudah membimbing orang untuk yang serius itu jadi. Tapi kalaupun misalnya Bapak dan Ibu mundur, ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti Ibu adalah pekerjaan yang tepat untuk ikut program bersama Sekolah Bisnis dan juga Coach Hidayat. Jadi silahkan manfaatkan promo tuh yang tadi, program yang tadi. Memang kalau jadi afiliator itu ya memang harus jualan. Masa Bapak dan Ibu kekeh pengen belajar TikTok, cuman komisinya 10%, sudah bisa terdaftar afiliat tapi nggak bisa jualan. Basicnya ini dulu yang harus dikuasai. Jadi silahkan Bapak dan Ibu praktekkan. Yang nggak punya duit tuh 100% bisa diambil semuanya. Jadi segera daftar di 0851 372000518. Ingat, yang 35.000 itu sampai jam 1 tidak ada perpanjangan lagi. Jadi silahkan dimanfaatkan. Saya sampai ketemu lagi nanti di Zoom nanti malam, khusus yang bisa hadir harus hadir. Nah, jadi silakan dimanfaatkan dan ajak teman sahabat-sahabat semuanya untuk gabung nanti malam dan juga segera bukunya atau yang tadi Coach tidak sampai sarankan copywriting yang dari saya silakan di-share informasi ini. Baik, saya pamit untuk diri sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.